Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Amelia Putri, NIM PO 7125119007. Saya berasal dari Prodi D4 Terapi Gigi tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau virus corona. Infeksi virus corona atau disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan itu di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke semua negara termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dan saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Gejala virus COVID-19. Gejala infeksi virus corona atau COVID-19 menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Itu batuk kering, yaitu 3. Sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu 1. Diare, 2. Sakit kepala, 3. Konjungtivitis, yang keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, yang kelima itu ruam di kulit. Penyebab virus COVID-19. Infeksi virus COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona bisa menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup racikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Pengobatan virus corona, sampai sekarang belum ada pengobatan yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan yang akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Nah, selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit atau rujukan. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga itu menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.
kondisi yang memerlukan penanganan langsung dokter rumah sakit seperti melahirkan, cuci darah atau vaksinasi anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama berada di rumah sakit. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan tentang COVID-19 atau coronavirus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.